kalau kita melihat sebuah artikel yang dirilis oleh BSA menunjukkan bahwa Indonesia, 83% perusahaan di Indonesia masih menggunakan software bajakan dan software yang tidak berlisensi. Juga sebuah data yang dirilis oleh BSSN bahwa lebih dari separuh kejadian kebobolan aset informasi disebabkan oleh, ya tentu, software bajakan. Ditambah lagi, tidak diinstalnya aplikasi original third party tambahan untuk keamanan gawai kita seperti antivirus. Perlu adanya sebuah protokol pengamanan lebih dari standar, 2 atau lebih lapisan pengamanan. Dengan menerapkan keamanan ganda, kita juga dapat membantu mengurangi serangan-serangan yang mungkin terjadi atau resiko yang ditimbulkan oleh ancaman akses yang tidak berizin. Sayangnya, mungkin banyak dari kita yang belum tahu dan belum mengeksplor lebih dalam. Software apa itu? BitLocker. Di dunia semakin saling terhubung saat ini, keamanan informasi telah menjadi prioritas penting bagi bisnis, individu, dan organisasi. Dengan banyaknya data yang kita hasilkan dan kita download secara online, sangat penting untuk kita dalam melindungi informasi sensitif yang kita simpan. Ya, dari mana? Dari akses ilegal atau unauthorized yang tidak berizin. Tentunya dengan banyaknya data-data konfidensial yang disimpan, perlu adanya sebuah let's say standar ganda dalam menyimpan sebuah data yang sangat penting. Ya, seringnya kita menemukan, ya nggak usah jauh-jauh, terkadang ada teman, kolega, rekan bisnis atau bahkan kantor kita sendiri masih menggunakan software atau bahkan Windows-nya masih bajakan. Terlihat di beberapa marketplace masih menjual aplikasi dan OS yang tidak jelas keasliannya dengan harga sangat murah dan sangat mudah untuk mendapatkannya. Tinggal buka marketplace, klik, check out, transfer, selesai. Sebuah OS yang tidak jelas keasliannya sudah di-download dan sudah diaplikasikan kepada gawai-gawai kita yang ada di kantor. Ya, kalau kita melihat sebuah artikel yang dirilis oleh BSA menunjukkan bahwa Indonesia, 83% perusahaan di Indonesia masih menggunakan software bajakan dan software yang tidak berlisensi. Hal ini membuat negara kita menjadi salah satu yang paling tinggi di ASEAN dan Asia Pasifik sebagai negara yang skala perusahaannya masih menggunakan software bajakan. Sangat disayangkan ya. Juga sebuah data yang dirilis oleh BSSN bahwa lebih dari separuh kejadian kebobolan aset informasi disebabkan oleh, ya tentu, software bajakan. Ditambah lagi, tidak diinstalnya aplikasi original third party tambahan untuk keamanan gawai kita seperti antivirus. Data menunjukkan pembelanjaan untuk antivirus cenderung menurun. Hari ini diperparah dengan keteledoran perilaku dalam mengamankan aset informasi. Contohnya ya, yang paling kita tahu adalah password mudah ditebak, lupa memberikan keamanan double dan sebagainya. Sudah software bajakan, tidak pakai antivirus, ditambah keteledoran, ya mau jadi apa? Gawai dan data-data konfidensial kita. Puncaknya, ada seorang admin pada sebuah instansi dan instansi itu bertugas menjaga data-data penting dan konfidensial tentunya. Namun menggunakan password-password yang sangat mudah ditebak, teman-teman. Apa contohnya? Ya, ini password semua orang pasti sudah tahu. Sebenarnya sudah umum diketahui bahwa tips password yang kuat adalah kombinasi huruf besar dan huruf kecil, angka, special karakter, dan panjang minimal 8 karakter. Tapi, apakah password yang kuat saja sudah cukup? Who knows? Believe it or not, di Indonesia sebagai pengguna Windows terbesar di ASEAN, yang mana kita dari SD, mungkin dari pelajaran TIK kita
kita sudah dibiasakan dengan OS Windows, ada sebuah fitur pengamanan lebih dari Windows yang sudah disediakan, dan sayangnya mungkin banyak dari kita yang belum tahu dan belum mengekspor lebih dalam. Software apa itu? Ya, ada salah satu fitur yang kadang mungkin kita nggak tahu pada Windows dalam rangka memberikan keamanan ekstra pada data kita di local drive. Apa itu? BitLocker. BitLocker adalah program enkripsi disk yang terpasang di Microsoft Windows yang membantu melindungi data dengan mengenkripsi seluruh drive. Program ini dirancang untuk mencegah akses tidak sah ke data pada drive jika perangkat hilang, dicuri, ataupun disusupi. BitLocker menggunakan algoritma enkripsi yang sangat kuat, yaitu enkripsi Advanced Encryption Standard atau AES untuk mengunci drive sehingga data tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang benar. Salah satu key features yang akan kita bahas hari ini adalah PIN atau Password Protection. Oke Sobat Su, BitLocker dapat diatur untuk memberikan sandi tambahan pada drive yang ingin kita amankan. Kita coba praktekkan ya. Oke, pertama-tama teman-teman kalau pakai Windows 10 atau Windows 11 bisa klik Windows, lalu ketik aja di kolom search di BitLocker. Nanti akan keluar Manage BitLocker. Nah, ada dua drive ya yang dari standar dia masih off. Nah, di sini kita akan coba amankan di data-data yang ada di local drive D. Caranya turn on BitLocker. Lalu masukkan password untuk mengamankan drive kalian. Ya, tentunya jangan pakai password yang tadi ya. Buatlah sebuah password yang mudah diingat, tapi dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga spesial karakter. Lalu kita masukkan lagi. Lalu klik next. Lalu nanti dari Windows akan mengeluarkan namanya recovery key. Recovery key ini penting ketika kalian lupa password, maka nanti tinggal di backup aja lewat recovery key ini. Lalu kita save to file, lalu kita simpan taruh sini ya, kita simpan di dokumen BitLocker recovery key. Lalu kita save, lalu kita klik next, lalu kita encrypt. Bisa pilih dua ya, ada encrypt use disk space only, itu artinya mengenkripsi disk yang bahannya dipakai, atau entire drive, keseluruhan drive-nya. Di sini saya mencoba yang keseluruhan drive-nya, yang D. Lalu next, new encryption mode. Sudah are you ready to encrypt this drive? Kita mulai start enkripsinya. Oke. Lalu ada sebuah trik yang kita lakukan untuk mengunci drive kalian tanpa harus restart atau shutdown, karena mekanisme daripada BitLocker, drive kalian akan dikunci ketika setelah shutdown ataupun restart. Oke, setelah kalian telah memberikan password pada drive kalian melalui fitur daripada BitLocker, selanjutnya kita buat script manage -bde -lock spasi -force this mount D drive yang ingin kita kunci. Adapun script ini dibuat sebagai fitur pengunci drive kalian tanpa harus kalian mematikan laptop dulu atau melakukan restart laptop terlebih dahulu. Kita save as, taruh di mana saja dulu, tidak masalah. Lalu kita beri nama ya, lock drive. Dan jangan lupa save as type-nya all files ke file.bat atau executable. Kita save. Lalu sudah kita close. Sekarang kita coba teman-teman ya. Kita ke downloads. Kita coba lock drive ini ya. Kita lock.
Jika sudah, coba kita lihat. Oh, ternyata masih terbuka. Apa yang salah? Bukan salah. Isinya ada salah satu protokol yang belum kita lakukan, yaitu kita buka, downloads, lock drive, klik kanan, run as administrator. Lalu kita tunggu dan ya, bisa terlihat di sini drive kalian terkunci. Untuk membukanya, ya tinggal klik 2 kali, masukkan password yang sudah kalian setting tadi, unlock. Tunggu sebentar, ya, akhirnya data kalian bisa diakses kembali secara penuh. Oke, itu tadi cara lock dan unlock menggunakan BitLocker. Dan hal yang terpenting adalah jangan lupa ingat selalu password kalian. Dan kalau misal kalian pelupa, kalian bisa tulis di sebuah catatan, tapi ingat, catatannya simpan di tempat yang benar-benar hanya Anda yang bisa mengakses. Jangan bagikan data-data sensitif seperti nama ibu, tempat tanggal lahir, kepada orang-orang yang tidak berwenang. Sekian sebuah tips dari kami untuk Sobat Su sekalian. Semoga hal kecil yang kita lakukan, kita bisa mengamankan keamanan aset informasi kita. See you on the next video. Please click like and subscribe at Su TV.